Halo, di video yang ketiga kita akan melanjutkan materi kita yaitu mengedit data dan menghapus data. Tadi di di video yang kedua kita sudah berhasil untuk menambahkan data ya, dan di database juga berhasil ditambah. Selanjutnya kita akan melakukan edit data, yaitu langkah pertama ini ada sintak untuk menampilkan data pada formnya dulu. Jadi baris yang mana kita klik kita bisa tampilkan di dalam formnya. Silakan teman-teman bisa klik kanan tabel, di sini saya sudah tuliskan, kemudian klik event, mouse, dan mouse klik. Coba kita cek. Di GUI, klik kanan tabel, kemudian event, kemudian mouse, mouse klik, artinya eventnya ketika mouse-nya diklik dia akan berubah. Di sini, saya copy aja biar cepat videonya, nanti teman-teman bisa coba sendiri. Oke, sorry, ini nggak perlu. Di sini ada integer baris, artinya kita menghitung baris yang keberapa kita akan tampilkan. Lalu di sini adalah nama tabelnya, bukan tabelku. Jadi nama tabel saya adalah data tabel. String, seperti biasa, data tabel, nama tabelnya. Get value, dia akan mengambil nilai dari baris 1, kemudian dirubah menjadi string. Dia akan menaruh, karena dia di sini berupa value atau angka, dia akan diubah menjadi string lalu ditaruh di form nama dan di set text di namanya itu. Sama halnya juga ini untuk name-nya. Dia akan ditaruh di form name yang di sini loh. Ketika kita klik barisnya, namanya yang mana, dia akan tampil di sini. Oke. Nah, seperti ini. Nanti kalau klik Christina, dia akan tampil. Nah, kita coba sekarang. Saya klik Christina. Nah, di sini dia otomatis. Christina 1345. Kuda. Mega. Surya. Kalau saya klik 2 kali Christina, saya mau ubah nih. Bisa aja berubah di sini, tapi coba saya. Tadi Christina PY ya, sekarang saya run. Dia akan tetap Christina. Kenapa? Saya hanya merubah data di sini saja, di tabelnya saja, tapi di database masih sama. Nanti kita akan coba untuk mengedit data, yaitu data yang di tabel, dan sekaligus mengedit data yang di database. Kalau saya cuma rename ini gampang sih, kuda poni, gitu misalnya. Dia akan berubah. Tapi ya di database nggak bakal berubah, seperti itu. Bagaimana berubahnya? Kita akan coba tambahkan sintaknya. Edit data dan memperbarui tabel. Jadi diklik kanan tombol edit, kemudian event, action, action perform. Anggap di button edit kita akan melakukan edit data. Ketika kita pilih namanya, kemudian kita klik edit, kemudian klik edit. Jadi kita buat sintak di sini. Nah, kita akan tambahkan data di sini sintaknya. Sorry. Nah, dia. Saya coba langsung copy saja. Try catch seperti biasa. Di sini ada string SQL, artinya saya membuat sebuah sintak SQL dengan tipe data string. Update, nama tabelnya adalah, saya bukan data MIS, otomatis saya rubah. Kemudian set nama. Kemudian ada form nama, get text. Pastikan kembali ada tipe-tipe. Dia akan menaruh namanya, ditaruh di form nama, kemudian name-nya di form name, diambil nilainya. Kemudian, ternyata di sini tanda petiknya masih tidak kebaca, jadi saya ubah. Nah, sorry, saya ngedit di mana tadi deh? Tanda petik 2, petik 1. Oke, sudah. Where, di mana name adalah, dia akan mengambil name-nya. Dianggap di sini, kenapa name harus dijadikan primary key sebenarnya? Karena dia sebagai kode unik. Gitu. Jadi tapi tadi tidak menambahkan primary key, teman-teman silakan mau tambahkan primary key boleh sekali.
Kemudian di sini where NIM, dia akan mengambil nilai NIM, get text mengambilnya. Nah, di sini juga ada koneksi, yang kita tidak perlu membuat file koneksi banyak, ini nggak perlu kopas ke sini lagi gitu loh. Kemudian di sini untuk prepare statement, mengeksekusi dari sintaknya, kemudian dia akan menampilkan kotak dialog di option fix. Kalau dia berhasil diedit, dia akan menampilkan tulisan data berhasil diedit. Kalau dia gagal, perubahan data gagal. Kemudian di sini ada load tabel. Kenapa load tabel saya tulis di sini? Karena ketika ini sudah berjalan dengan baik atau berhasil, dia akan otomatis mengupdate tabel yang ada di dalam database seperti itu. Dia akan langsung berubah gitu. Ini contohnya, kita coba. Saya mau edit kuda poni aja. Kuda, saya edit. Ini pilih ya, pilih mau yang mana diedit, kemudian kita edit. Kemudian kita klik button edit. Data berhasil diedit. Otomatis data sudah berhasil diedit. Apakah benar ini di database juga akan berubah? Kita coba tes lagi. Kita run di sini. Apakah sudah berubah menjadi kuda poni? Sudah otomatis menjadi kuda poni. Kita cek lagi, kalau tidak percaya, kita cek lagi database-nya. Apakah di sini kuda poni? Oke, sudah. Nah, itu untuk mengedit data di dalam tabel plus di dalam database. Sudah berhasil. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan mencoba untuk menghapus data. Kita akan gunakan fungsinya button hapus ini, seperti biasa, event, action, dan action perform. Kita tambahkan sintak yang di sini, yang saya copy saja. Ada try catch. Apabila dia berhasil, dia akan menampilkan berhasil dihapus. Kalau dia gagal, dia akan ditangkap, di catch. Jadi kalau dia gagal, dia akan menampilkan message juga. Delete from, jadi SQL-nya adalah menghapus data dari tabel data, di mana NIM, where NIM, dia akan mengambil NIM-nya yang diselect, kemudian ini juga koneksi yang hampir sama seperti edit tadi. Kalau dia berhasil, dia akan berhasil dihapus. Kalau dia gagal, dia akan menampilkan juga error. Kemudian dia akan otomatis meload tabel, mengupdate tabel. Kita coba sekarang. Saya mau menghapus Mega. Saya pilih Mega, kemudian saya klik hapus. Berhasil dihapus. Apakah di database juga berhapus? Kita coba cek kembali. Mega masih ada, kita refresh. Otomatis Mega juga hilang. Itu untuk menghapus, tapi biasanya jarang data dihapus di dalam database kalau kita membuat sebuah sistem, karena itu data itu sangat penting. Makanya fungsi hapus ini jarang sekali digunakan. Oke, untuk GUI simple, contoh sederhana. Nanti kita akan coba untuk mencoba yang lebih expert kembali, tapi teman-teman minimal pahami dulu di sini yang simple ini. Jika sudah, nanti kita akan coba di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.